Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas menghafal mata kuliah fikih muamalah dari 13 kelompok, yakni pertama makalah dari kelompok pertama saya mengambil Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'u wa harramar riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu dari makalah yang kedua, yakni saya mengambil Quran surah Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi wa man ja'ala 'alaikum fid dini min harajin, yang artinya dan dia tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Lalu yang dari makalah ketiga saya mengambil Quran surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi yusikumullahu auladikum, yang artinya Allah telah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Dan makalah yang keempat saya mengambil dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi Naha Rasulullahi an bai'il gharar, yang artinya Rasulullah telah melarang jual beli yang mengandung gharar atau tidak kejelasan. Dan untuk makalah yang kelima saya mengambil Quran surah Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi Laisa 'alaikum junahu an tabtagu fadlam mir rabbikum, yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki dari Tuhanmu. Dan dari makalah kelompok 6 saya mengambil hadis riwayat Muslim yang berbunyi akillar riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidah qala hum sawaun sallallahu alaihi wasallam an habirin qala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, dan pencatatnya serta dua saksinya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka semuanya sama. Dan dari kelompok 7 saya mengambil dari kitab Fathul Qorib yang berbunyi mahsusin wal bai'u mubadalah malin bimalin ala wajhi, yang artinya jual beli adalah pertukaran harta dengan cara tertentu. Dan dari kelompok 8 saya mengambil Quran surah An-Nisa ayat 33 yang berbunyi wa atahum mimmal lillahilladzi atakum, yang berbunyi yang memiliki arti berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Dan dari makalah kelompok 9 saya mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi nafsul mu'mini mu'allaqatu bidainihi hatta yuqda anhu, yang artinya jiwa atau ruh seorang mukmin yang terkatung-katung atau tergantung karena utangnya itu sampai utangnya dilunasi. Dan dari makalah kelompok 10 saya mengambil hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim yang berbunyi alhiqul faradu bi ahliha fama bakiya fali aula rajulin dzakarin, yang artinya berikanlah bagian warisan kepada yang berhak menerimanya, kemudian sisanya berikanlah kepada laki-laki yang paling dekat nasabnya. Dan dari kelompok 11 saya mengambil hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi atul ajrahu qabla ayyajifa arakuhu, yang artinya berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Dan dari kelompok 12 saya mengambil Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji akad-akad itu. Dan dari kelompok terakhir atau kelompok 13 saya mengambil Quran surah Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya
minar riba in kuntum mu'minin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba apabila kamu benar-benar beriman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.